pagi. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu, khususnya ibu-ibu di Husana. Tetap semangat walaupun tahun ini kita menyambut Hari Ibu di rumah masing-masing. Saudara-saudaraku, mari pada saat-saat yang sukar ini kita tetap bersemangat, tetap kokohkan iman kita, bangun iman kita setiap hari dengan membaca renungan-renungan yang ada, membaca Alkitab, dan membangun doa-doa mesbah di rumah kita masing-masing. Dan juga setiap hari Jumat kita mengadakan prayer meeting pada pukul 9 malam. Mari saudaraku sama-sama kita bergabung berdoa. Kami percaya doa kita akan menguatkan kita dan kita akan berkemenangan. Untuk persembahan, perpuluhan, dan juga misi boleh dihantar melalui bank online yang tertera di screen sebentar lagi. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bangun iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Hesti. Dan jangan lupa kongsikan ibadah-ibadah online kita kepada saudara, kepada kawan melalui media sosial yang ada supaya semakin ramai yang terberkati. Terima kasih, selamat beribadah, selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bertemu lagi di dalam ibadah bahasa, di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Hari ini istimewa, kita akan menyambut Hari Ibu. Kita berdoa untuk ibu-ibu kita yang ada menyaksikan live untuk pagi hari ini. Mari kita semua berdoa sebelum kita memulakan kebaktian. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami bisa datang kepadamu, beribadah kepadamu, bersyukur kepadamu. Kami berdoa, kami menyerahkan semua pelayan Tuhan pada pagi hari ini, terutamanya di dalam pimpinan musik, juga di dalam penyampaian firman Tuhan. Kami mau berdoa supaya Roh Kudus Tuhan menaungi kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang menyambut Hari Ibu pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami ibu yang baik, yang telah mendidik kami, membesarkan kami di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu.
penuh dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau perlindunganku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus, terpujilah Kau, sebab Engkau Allah yang hidup. Katakan Yesus, ku memuji namamu. Yesus, seru padamu. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Oh Yesus, Yesus, berseru padamu. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu, terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami. Di dalam hidup kami hanya Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyelamatan kepada kami semua sepanjang hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, haleluya, karena kita tahu Tuhan adalah kekuatan dan gunung batu kita dan keselamatan kita. Hanya pada Dia hati kita percaya, amin. Mari kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Karena Yesus adalah tempat kita di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Oh, haleluya. Berpujilah Tuhan, berikan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, karena hanya Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mau mengistiharkan pagi hari ini. Tuhan, Kau terbesar di dalam hidup kami. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan lagi, alam semesta. Haleluya, Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang,
besar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus. Karya terbesar di dalam hidup kami adalah Engkau datang inkarnasi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karya terbesar yang ada di dalam hidup kami, Engkau Allah yang memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan atas karya penyelamatan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang layak, yang kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Layakkan kami di hadapan Engkau, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua. Shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam ibadah online kita. Kita bersyukur walaupun kita dari rumah masing-masing, tapi kita masih dapat beribadah bersama. Dan hari ini kita juga masih menjalani perintah kawalan pergerakan. Kita berharap PKP ini akan segera berakhir dan negara ini akan kembali normal seperti sedia kala. Hari ini kita juga merayakan hari yang istimewa. Hari ini adalah Hari Ibu, 10 Mei kita merayakan Hari Ibu. Kepada semua kaum ibu di luar sana, saya mengucapkan Selamat Hari Ibu. Tanggung jawab kita sebagai ibu bukan tanggung jawab yang ringan. Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kita, dan tanggung jawab ini untuk kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan saya percaya Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Dan tahun ini kita merayakan Hari Ibu dengan istimewa, sebab kita merayakannya hanya dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Kita merayakannya bersama di rumah kita. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kita merayakannya bersama dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara, dan kita boleh pergi keluar, makan bersama di luar. Tetapi tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang lalu, dari tahun-tahun yang sebelumnya, karena kita hanya merayakannya di rumah dan bersama dengan keluarga kita sendiri. Ini adalah hari yang istimewa. Kepada bapak-bapak yang belum lagi mengucapkan selamat hari ibu kepada istrinya, ayo sekarang boleh ucapkan. Dan yang berjauhan boleh telepon kepada istri setelah ibadah kita, tanyakan kabar, ucapkan selamat hari ibu kepada mereka, kepada ibu dari anak-anak. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berkat-berkat Tuhan yang senantiasa tercurah di dalam keluarga kami. Berkat Tuhan yang senantiasa baru bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh merayakan hari yang spesial, hari yang istimewa, Hari Ibu. Kami mau memberikan rasa hormat kami dan juga syukur kami, terima kasih kami kepada ibu kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau Engkau juga memberikan kesempatan, peluang kepada kami menjadi seorang ibu. Berilah kami kekuatan untuk menjalankan tanggung jawab kami sebagai ibu. Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang diam atas kami, memenuhi kami, setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu,
terlebih lagi setiap ibu yang akan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Amsal 31. Amsal ini sangat terkenal ya. Amsal 31 ayatnya yang ke-10 sampai ke-31. Saya akan bacakan, mari kita ikut bersama-sama. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ayat 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ayat ke-20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangka. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ayat yang terakhir, 31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin, demikianlah firman Tuhan. Judul dari perikop ini adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap artinya istri yang mulia. Di sini juga dia sebagai ibu yang mulia. Ada kriteria-kriteria sebagai ibu yang mulia menurut Amsal 31. Mari kita lihat apa saja kriteria itu yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, istri yang mulia, istri yang cakap, ibu yang mulia. Pertama, berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Dalam ayat ke-12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Berbuat baik kepada suami artinya tidak menyusahkan suami, tidak merongrong suami, bahkan kita menolong suami, membantu suami kita. Kita adalah penolong, ya, yang sepadan dengan suami kita. Dan kita sebagai istri juga harus tahu posisi kita. Suami kita adalah imam, kepala keluarga, dan pemimpin keluarga. Jangan sampai seorang istri ingin menguasai suaminya. Dia ada istri yang gembira atau senang
kalau suaminya mendengar perkataannya atau menurut perintahnya. Kalau di Indonesia dikatakan suami di bawah ketiak istri, artinya suami yang menurut apa saja perkataan istrinya. Tetapi kita sebagai wanita Kristen, istri, ibu Kristen, kita harus tahu posisi kita. Kita adalah pendamping suami kita. Suami kita adalah imam, kepala keluarga dan pemimpin. Berbuat baik kepada suami dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Filipi 4 ayat 5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kebaikan hati kita ini bukan saja untuk suami kita dan juga untuk semua orang. Biarkan semua orang mengetahui kebaikan ini. Hai istri, ini ayat yang paling disukai oleh para bapak, para suami. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, kita harus tunduk kepada suami kita. Dia adalah imam dalam rumah tangga kita, kepala rumah tangga kita. Dia pemimpin. Kita harus tunduk kepada suami kita sebagaimana kita tunduk kepada Kristus. Yang pertama adalah berbuat baik kepada suami. Itu adalah istri yang mulia. Kriteria istri yang mulia. Kita lihat juga yang kedua, rajin. Rajin di sini kita dapati dalam banyak ayat. Ayat 13 sampai ayat 19 dan juga ayatnya yang ke-27. Mari kita lihat ayat ke-13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Dikatakan dia senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Ia ini selalu rajin ya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ibu rumah tangga, seorang ibu yang mempunyai asisten rumah tangga, tidak harus bermalas-malasan, tidak harus hanya bergoyang kaki. Dia bangun pagi, dia bangun, ini ayat 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada para pelayannya. Dia membagi-bagikan tugas, tetapi dia juga ikut bertugas. Dia juga mengambil peran bertugas sebagai ibu. Ya. Dan PKP saat ini, anak kita di rumah, suami di rumah, mereka tidak pergi ke sekolah, tidak pergi ke kantor suami kita, tidak pergi keluar bekerja. Tidak perlu bangun pagi-pagi. Bukan alasan untuk ibu untuk bermalas-malasan, untuk bangun lambat-lambat. Ibu harus rajin. Ini dikatakan kriteria sebagai seorang ibu Kristen dalam Amsal 31. Ayat ke-16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Berarti dia kecukupan ya, karena kerajinannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ayatnya yang ke-27, mari kita lihat. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi, kriteria kedua, seorang ibu harus rajin. Makanan kemalasan atau tidak dimakannya. Tidak ada istilah kemalasan bagi seorang ibu. Jadi ibu, kita harus rajin. Dalam hal apa saja kita harus rajin. Terlebih lagi saya rasa dalam PKP ini ibu-ibu lebih lagi sibuknya. Sebab kita harus menyediakan makanan 3 kali sehari. Makan pagi, tengah hari, makan malam. Belum lagi juga untuk mengurus semua anak-anak yang masa PKP ini berada di rumah. Semua keperluan mereka harus kita atur, harus kita sediakan. Kalau sebelum PKP, kita cukup mengantar mereka ke sekolah. Mungkin setelah itu mereka tuition, mereka makan di tempat tuition ataupun di sekolah. Kita tidak perlu menyediakan makanan mereka, tetapi kita sekarang ada pekerjaan ekstra lagi, lebih sibuk lagi, dan harus lebih rajin lagi. Dan saya yakin juga pada masa PKP ini, semua ibu-ibu juga berperan sebagai guru.
Karena anak-anak kita belajar dari rumah secara online. Kita pasti berperan sebagai cikgu. Ada juga yang sudah mengeluh ya, ibu-ibu stres karena harus mengajar, harus mengawasi anaknya membuat pekerjaan rumah. Saat ini kita tahu bagaimana susahnya, bagaimana sukarnya pekerjaan seorang guru, cikgu. Kalau dulu kita hanya tahu mengantar anak kita ke sekolah, pulang dari sekolah mereka sudah tahu membaca. Hantar ke sekolah, pulang dari sekolah mereka sudah tahu menulis. Tapi sekarang kita tahu bagaimana susahnya menjadi cikgu. Jadi seorang ibu, kriteria yang kedua harus rajin. Kita lihat dalam Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ibu-ibu yang harus rajin. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kriteria kedua, seorang ibu, seorang istri harus rajin. Yang ketiga, murah hati. Seorang ibu dituntut juga harus murah hati. Mari kita lihat ayat yang ke-20 yang mengatakan kita harus murah hati. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Murah hati artinya tidak kedekut, tidak pelit ya ibu-ibu. Suka memberi atau memberkati orang lain. Memberi ini bukan saja dalam hal barang atau ringgit, uang, tetapi memberi apa yang kita ada, apa yang kita miliki, kita boleh berikan. Mungkin waktu kita, perhatian kita kepada orang lain, terlebih lagi kepada keluarga kita. Banyak yang boleh kita beri. Intinya satu, kita harus murah hati. Ini adalah kriteria ibu Kristen. Harus murah hati. Suka memberi, memberkati orang lain. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita di surga murah hati. Kita dituntut juga untuk murah hati. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi, yang murah hati juga akan memperoleh kemurahan kembali, ya. Kriteria ketiga, murah hati. Seorang ibu yang mulia harus murah hati. Yang berikutnya, mari kita lihat dalam ayat yang ke-26. Apa kriteria seorang ibu yang mulia? Berhikmat dan lemah lembut. Ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Lemah lembut tidak berarti kita lemah. Justru orang yang lemah lembut ini adalah orang yang kuat, karena mereka mampu mengawal diri, mengendalikan diri ataupun mengawal emosi mereka. Orang yang lemah lembut biasanya sangat toleransi, tetapi dia tidak kompromi. Dia dapat mengawal diri dari nafsu marah dan melakukan kekerasan. Ini adalah ciri-ciri orang yang lemah lembut. Orang yang emosional biasanya mudah marah, sedikit-sedikit melenting. Dan mereka ini adalah orang yang lemah karena mereka gagal atau tidak mampu mengawal diri. Ini adalah kebalikan dari orang yang lemah lembut. Dan kita sebagai ibu dituntut untuk menjadi lemah lembut. Ya, ingat, lembut, lemah lembut tidak berarti lemah. Lemah lembut tetapi ada ketegasan. Saya sedar dan saya juga merasakan bahwa anak-anak itu suka kelemah lembutan. Saya perhatikan anak saya ketika saya cakap, berkata agak keras, dia pun ikut berkata dengan keras. Tetapi ketika saya mencoba berkata-kata dengan lemah lembut, dia pun ikut berkata-kata dengan lemah lembut. Bahkan lebih lembut lagi berkata-kata dengan saya. Dan dia kelihatan gembira ketika saya berkata-kata dengan lemah lembut. So,
Sebagai ibu kita harus lemah lembut, bukan saja kepada anak-anak tetapi juga kepada suami, juga kepada orang lain. Itu adalah kriteria ibu yang mulia, harus lemah lembut dan berhikmat ketika kita membuka mulut kita untuk berkata-kata. Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ya, kalau ada yang marah-marah, kita marah lagi, menjadi dan akan terjadi pertengkaran. Tetapi jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berhikmat dan lemah lembut adalah kriteria seorang ibu Kristen, ibu yang mulia. Yang berikutnya adalah takut akan Tuhan, dan ini adalah yang terutama. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan kita sebagai ibu dituntut takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan melakukan semua kriteria-kriteria tadi yang sudah kita dengar, yang sudah saya sebutkan tadi. Yang terutama ialah kita takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan. Amsal 14 ayat 26. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ayatnya yang ke-27 Amsal 14. Jadi seorang ibu yang mulia dituntut dan harus dan terutama takut akan Tuhan. Ketika kita takut kepada Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita akan mampu untuk melakukan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi. Istri yang cakap, istri yang mulia ialah istri yang takut akan Tuhan. Dia akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan hal ini akan terwujud dalam tingkah lakunya dan kasihnya di tengah keluarganya, kasihnya kepada suami dan anak-anaknya, dan juga kepada orang lain, pada keluarganya. Ya, sebagai ibu, inilah kriteria-kriteria yang dituntut dari kita untuk menjadi ibu yang mulia, yang terdapat di dalam Amsal 31 yang sudah kita dengarkan tadi. Pertama, berbuat baik kepada suami, rajin, murah hati, berhikmat dan lemah lembut, dan yang terutama takut akan Tuhan. Mungkin tidak semua kriteria ini dapat kita penuhi, tetapi dengan kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, kita dapat melayani Tuhan, melayani keluarga kita, dan melayani sesama dengan kasih yang lemah lembut. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita lihat, kita saksikan video dari ibu-ibu di Hosana. Bagaimana perjuangan mereka, pengalaman mereka sebagai seorang ibu, merawat anak-anak, membesarkan anak-anak, dan bagaimana juga pengorbanan mereka seorang ibu untuk keluarga mereka. Mari kita lihat, kita saksikan video berikut dari Ibu Jingki, Ibu Sri, dan Ibu Emma. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Ibu. Apa yang menjadi pengalaman saya selama perintah berguru PKP ini, di mana di tengah-tengah mengurus keluarga, saya juga harus berkomitmen melayani dari rumah untuk
untuk jemaat. Mungkin pelayanan saya pelayanan biasa saja, tapi saya percaya dalam sekecil apapun pelayanan kita, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Saya bersyukur suami dan anak-anak juga menolong saya dalam melayani. Mereka mendukung saya, puji Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Dan selama saya menjadi seorang istri dan seorang ibu pada anak-anak saya bahagia dan saya merasa dihargai. Mungkin ada kadang-kadang kita rasa kesal karena kepenatan kita dalam mengurus. Kadang-kadang ada kenakalan sikit-sikit anak-anak atau suami ketika sibuk bekerja, kita sendiri saja menguruskan, rasa tidak dihargai itu ada. Memang tidak kita pungkiri. Tapi percayalah, ketika kamu belajar ikhlas melayani anak-anak dan suami, di situ kamu rasakan rasa cinta dan kasih suamimu itu ada. Jangan pernah mencari di mana suamimu mencintai, apakah suamimu, sampai bila pun kamu akan rasa kecewa. Tapi biarlah rasa cinta dan kasih itu kamu tanam dari diri kamu sendiri. Mari menjadi ibu-ibu yang bijaksana, tetap dengan misi kita di dalam keluarga kita, menjadi berkat bagi anak-anak kita, menjadi kekuatan bagi suami kita. Dalam keadaan apapun, susah senang, kita tetap bersama-sama. Mari menjadi ibu yang bijaksana, dalam keadaan sukar pun, bahkan dalam keadaan senang, kita tetap bijak dalam mengatur keuangan kita, mengatur keluarga kita, mengatur segala apa yang ada dalam keluarga kita. Dan jangan lupa tetap menghormati suami kita, tetap mengasihi anak-anak kita. Kalau bukan karena mereka, kita tidak ada apa-apa. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Tetap serahkan seluruh pekerjaan kita sebagai wanita-wanita. Banyak pekerjaan kita. Kadang sampai satu hari, seperti saya ada baby, sampai tengah malam pun saya kadang-kadang pejam mata masih bekerja menyusukan anak. Hanya kekuatan dari Tuhan saja yang saya peroleh. Kalau dengan kekuatan sendiri memang mungkin saya tak mampu. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi saya. Saya bersyukur. Selamat Hari Ibu bagi kita semua. Semoga kita menjadi ibu yang bijak. Tuhan memberkati. Salam. Selamat pagi, selamat bakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ucapkan selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Selama saya sudah bekerja di Malaysia kurang lebih 20 tahun. Dan waktu saya meninggalkan anak saya yang paling besar umur 19 tahun. Kalau boleh memilih, sebetulnya saya nggak mau meninggalkan anak-anak saya yang masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu. Tapi karena keadaan saya yang begitu tidak ada, jadi saya terpaksa untuk meninggalkan anak-anak saya. Dan tiada hari, tiada waktu tanpa saya mengingat anak-anak saya. Selalu saya bawa dalam doa, biarpun hanya doa di dalam hati sambil bekerja, anak-anak saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada saat ini anak-anak saya membesar dengan begitu luar biasa, menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, melalui doa, melalui ajaran yang saya ajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada saat ini saya mempunyai 3 menantu, 8 cucu, dan 5 anak, yang 2 masih sekolah, masih kuliah. Puji Tuhan, semua ini karena kasih penyertaannya Tuhan. Inilah kesaksian saya sebagai seorang ibu, dan saya mengajak ibu-ibu semua tetap menyerahkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami.
Selamat Hari Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Ibu Jingki dan saya berasal dari Filipina. Saya nak share kepada Anda apa cabaran saya sebagai ibu kepada 4 orang anak lelaki. Saya adalah 4 orang anak lelaki, ialah Michael, Marvin, Mark, dan Melvin. Sebenarnya banyak cabaran untuk menjaga mereka, terutama sekarang sebab mereka menaiki zaman remaja. Banyak perubahan dalam kehidupan mereka, tapi puji Tuhan, syukur kepada Dia sebab Tuhan senantiasa lindungi kami, senantiasa berikan saya kekuatan untuk menjaga mereka. Dan selama PKP ini kami menjadi lebih rapat dan akrab. Kami sekarang boleh berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan kami ada masa juga untuk membaca firman Tuhan dan untuk berdoa bersama-sama. Dan yang paling penting, kita lebih dekat, dan yang paling penting sekarang, kami selama PKP ini, kami lebih dekatkan kami punya hati kepada Tuhan, kepada Allah kita. Dan puji Tuhanlah sebab Tuhan senantiasa ada, dan Tuhan senantiasa berikan apa yang kami perlu, apa yang kekurangan dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada kamu, dan ini saja yang saya share kepada kamu, dan God bless you, dan Happy Mother's Day. Thank you. Shalom, selamat pagi semua. Hari ini luar biasa. Dalam ibadah kita hari ini, kita memperingati dan merayakan Hari Ibu. Puji Tuhan, kita menghargai pengabdian dan pengorbanan setiap ibu hari ini. Mari kita mau berdoa untuk ibu-ibu pagi ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sangat menghormati mereka Tuhan. Setiap ibu kami doa dan serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati setiap ibu. Bimbinglah mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terangilah jalan mereka sehingga mereka selalu berada di jalan-Mu Tuhan. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit dan dari bahaya dan malapetaka. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Menjadi setiap ibu, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi gereja, dan berkat bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati.